Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Atau secara umum kita akan membahas tentang instalasi motor listrik. Ya, pada video kali ini kita akan membahas jenis pengendali motor listrik. Dan ini alhamdulillah sudah ada di bagian ke-6 teman-teman. Ya, kompetensi dasarnya 3.2 memahami macam-macam pengendali motor listrik. Membedakan macam-macam pengendali motor listrik. Kemudian materi pokok yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini yaitu pengendali motor listrik menurut fungsinya, pengendali motor listrik berdasarkan alat kendali yang digunakan. Ya, tapi sebelum itu bagi teman-teman yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya, saya ucapkan terima kasih dan semoga video-video dari Ruang Praktek Listrik tempat belajar listrik online bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang belum, silahkan saatnya sekarang ini teman-teman menekan tombol subscribe dan notifikasi atau loncengnya agar update video-video dari Ruang Praktek Listrik tempat belajar listrik online. Oke, ya, pengendali motor listrik menurut fungsinya. Pengendali motor listrik adalah pengaturan atau pengendalian motor listrik mulai dari pengasutan atau start, pengoperasian hingga motor listrik tersebut berhenti. Ya, pengendalian sering disamakan dengan pengontrolan istilahnya. Ya, pengendalian motor listrik dapat dikategorikan menjadi 3 bagian menurut fungsinya, yaitu yang pertama, pengendalian saat mulai berjalan atau starting, ya, pengasutan ya. Pengasutan atau starting atau mulai berjalannya motor listrik ini. Kedua, ya, pengendalian motor ini adalah dilakukan saat beroperasi. Motornya saat beroperasi, running, ya. Seperti pengaturan kecepatan, pengaturan arah putaran, ya. Mati hidup motor saat operasionalnya ini diatur di saat beroperasi atau saat running. Kemudian pengendalian motor saat akan berhenti atau stopping. Jadi pengendalian motor ini terbagi menjadi 3 menurut fungsinya: starting, running, dan stopping. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang kedua adalah pengendalian motor listrik berdasarkan alat kendali yang digunakan. Yang pertama adalah pengendalian manual atau manual controller, yaitu sistem kendali yang dibuat dengan pengawatan, sistem proteksinya atau pengamanan, dan pengoperasian motor listrik ini menggunakan peralatan mekanik yang dioperasikan oleh manusia. Ya, kelemahannya bila terjadi beban lebih atau gangguan pada motor, tidak ada proteksi yang akurat ya untuk memutuskan rangkaian karena MCB maupun pengaman lebur atau sekring yang terpasang ini tidak sensitif dalam melakukan deteksi gangguan pada beban lebih tersebut. Ya, ini adalah gambar diagram untuk pengendalian manual. Ini salah satu contoh saklar manual yang sering digunakan untuk mengendalikan motor, cam switch, cam starter atau TPDT ya. Kemudian ini adalah urutannya, jadi sumber listrik masuk ke pengaman panel listrik, kemudian ada kendali manual baru ke motor. Jadi cukup sederhana. Ya. Pada pengendali manual pada prinsipnya hanya memiliki satu rangkaian utama saja yang mengatur proses hubung ataupun putusnya sumber listrik yang menuju ke motor listrik yang dikendalikan. Ya, pengendali manual ini menggunakan saklar mekanik tadi. Ada single pull double throw, double pull single throw, double pull double throw, triple pull single throw atau TPDT atau saklar start delta ya. Yang dirangkai menjadi sebuah kendali dengan pengaman lebur atau sekring atau MCB dikombinasikannya. Nah, ini ada contoh di sini, ada juga saklar on off ya, hanya menggunakan on dan off saja seperti menghidupkan lampu. Ini contoh untuk motor 1 pasa. Untuk motor 3 pasa juga dilakukan dengan on off saja. Masing-masing pasa yang dari sumber menuju ke beban ya, menuju ke motor hanya diputus dan dihubungkan dengan saklar manual, dioperasikan dengan tangan manusia secara manual, di mana dikombinasi dengan pengaman ya, ada fuse di sini atau MCB yang digunakan, kemudian ada pengaman motor. Tetapi tadi kita bahas tidak efisien dalam proses pengamanan motor tersebut. Ya, ini adalah contoh saklar yang menggunakan saklar TP ST ya.
ya, triple pull, double throw, hanya seperti saklar tuas atau saklar pisau. Ini contohnya seperti ini untuk hubungan bintang maupun hubungan segitiga. Ya, dengan menggunakan seperti ini sangat beresiko. Ya, ini contohnya, ada beberapa lagi. Jadi intinya hanya pengendalinya dioperasikan secara manual. Ini contohnya untuk 2 arah putaran pada motor 3 pasang. Ya, beresiko kenapa? Karena pada proses pemutusan dan penghubungan arus listrik ke beban ini akan beresiko adanya percikan api. Ya, karena beban yang besar, percikan api ini akan timbul di sana pada proses pemutusan dan penghubungan dari listrik di sini menggunakan saklar manual atau saklar mekanik. Ya, kalau dilakukan terus-menerus ini akan merusak saklar manual dan pastinya juga hubungan kontak-kontak pada saklar manual ini juga akan mulai tidak baik dengan berjalannya atau dengan seringnya buka tutup atau putus hubung menggunakan saklar manual ini. Juga tidak aman terhadap motor listrik yang dikendalikan. Sehingga kendali manual ini hanya untuk mengendalikan motor berdaya kecil di bawah 1,5 kW atau 1500 watt. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum silahkan untuk tekan tombol subscribe dan notifikasinya, karena akan update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online, baik teori maupun praktek. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Ya, yang kedua adalah pengendali semi otomatis atau semi automatic controller. Pada umumnya menggunakan komponen atau peralatan utama yaitu kontaktor magnet, saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Nanti di bagian yang akan datang kita akan bahas detail tentang kontaktor magnet ini. Keuntungannya pelayanannya mudah, memungkinkan pelayanan dari jarak jauh, dan keamanan motor lebih terjamin. Ya, ini adalah contoh kontaktor magnet di mana dikombinasi dengan push button atau saklar tombol tekan, ada emergency ya. Ini biasanya pasangannya seperti ini, kemudian dilengkapi dengan lampu indikator dan lain sebagainya. Nah, kalau secara diagram panel tenaga, pengontrol semi otomatis di sini adalah kontaktor, kemudian motor, di mana dilengkapi dengan push button, ada off, ada on seperti ini. Ya, cukup. Ini pengembangan dari saklar manual ya, dan ini dipakai di industri-industri kecil terutama. Ya, kemudian pengendali otomatis. Ya, automatic controller adalah jenis pengendali menggunakan alat kendali semi otomatis tetapi dikombinasikan dengan peralatan kendali otomatis seperti ada TDR atau time delay relay, float switch atau limit switch atau saklar batas, saklar apung, float switch, dan saklar batas. Ya, jadi kendali semi otomatis tetapi dikombinasikan dengan peralatan kendali otomatis seperti limit switch. Ini contohnya di sini adalah saklar apung contohnya, kemudian ada pengatur waktu atau time delay relay. Ya, ini juga akan kita kupas di pertemuan atau di video-video yang akan datang baik secara teori maupun praktek. Ya, yang keempat adalah pengendali terprogram atau programmable controller. Adalah jenis pengendali yang menggunakan pemrograman untuk mengontrol satu proses. Pengendali terprogram saat ini sangat berkembang penggunaannya, yaitu kontrol pemrograman berbasis logika atau yang sering disebut sebagai PLC, di mana PLC ini adalah merupakan komputer, tetapi komputer yang dikhususkan untuk industri. Ya, diaplikasikan sangat luas dan bervariasi, membuat keputusan berdasarkan program tersimpan dan mengontrol output proses secara otomatis pada satu mesin atau sistem. Ini yang sudah sekarang digunakan di industri-industri ya. Sangat memudahkan pekerjaan, efektivitas ya, kapasitas produksi meningkat dan lain sebagainya. Ya, gambaran sederhananya adalah ini adalah yang tengah adalah PLC. PLC ini sebagai alat kontrolnya. Ya, kemudian bisa diprogram PLC tersebut, bisa menyimpan memori programnya. Jika dihubungkan ke peralatan input seperti tombol, sensor, saklar ya, ini sinyal dari input ini akan diolah ya oleh PLC, kemudian PLC ini akan memberikan sinyal kepada peralatan output untuk bergerak atau untuk bekerja. Ada lampu indikator, ada motor listrik, kemudian ada pemanas, ada pendingin dan lain sebagainya. Jadi cukup memudahkan untuk sistem yang bekerja cepat, kompleks, dan dibutuhkan akurasi. Oke teman-teman, jadi
semoga ini juga bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang tertarik di dunia ketenaga listrikan, anak-anak SMK atau peserta didik SMK maupun yang masuk awal kuliah di teknik elektro. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.